Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kembali di pagi hari ini, izinkan saya menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Amsal pasal 25 ayat yang ke-28. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian: bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tak dapat mengendalikan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengendalian diri itu amat penting. Ia menentukan jatuh bangunnya seseorang. Seperti tembok kota menentukan jatuh bangunnya sebuah kota. Jika tembok kota berdiri kokoh, kota aman terlindung, warganya bisa membangun kehidupan. Selama kita bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk dapat terhindari. Kita punya peluang membangun kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Tetapi jika kita tidak bisa mengendalikan diri, hal-hal buruk akan terjadi. Kehidupan pribadi maupun bersama terganggu, bahkan hancur. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, kata Amsal. Saudara-saudara terkasih, kota yang roboh temboknya adalah kota yang mudah ditaklukkan oleh musuh. Sebab tembok adalah sarana pertahanan yang ampuh pada zaman itu. Mengendalikan diri ibarat tembok bagi hidup kita. Dalam Alkitab ditemukan berbagai contoh kegagalan hidup manusia karena tidak dapat mengendalikan dirinya. Simson yang tidak dapat menahan nafsunya terhadap wanita tidak dapat menjadi alat sepenuhnya bagi Tuhan. Ini juga terjadi atas Daud yang tidak dapat menahan nafsunya sehingga mengambil Batseba, istri Uria. Contoh yang lain adalah Akan yang tidak tahan melihat kekayaan perak, jubah, dan sebatang emas sehingga ia mencurinya. Dan akibatnya ia membinasakan dirinya sendiri dan keluarganya. Hal yang sama juga dialami oleh Yudas yang tidak tahan menahan diri terhadap keinginan untuk memiliki uang banyak sehingga ia menjual Tuhan Yesus gurunya sendiri. Saudara-saudara terkasih, masih banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan mengontrol diri atau menahan nafsu itu sangat berbahaya. Pada zaman kita ini, kenyataan tersebut banyak kita saksikan. Dengan banyak berita-berita yang menyedihkan tentang jatuhnya anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan karena tidak bisa menguasai diri. Namun entah mengapa, pengendalian diri seringkali dimaknai sebatas tindakan menjauhkan diri dari hal negatif, dari bersikap tak benar, dari perilaku tak bertanggung jawab, menjaga diri agar tak mudah marah, tak bersikap gegabah, tidak bertindak impulsif, dan sebagainya. Sebatas itukah mengendalikan diri? Saudara-saudara terkasih, mengendalikan diri atau menguasai diri berarti menahan diri untuk tidak melakukan suatu keinginan. Bila hidup kita dikuasai oleh keinginan duniawi, kita akan mudah untuk terjerumus ke dalam dosa. Itu berarti tembok pertahanan kita roboh. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa keinginan duniawi yang tidak berasal dari Allah itu terdiri dari keinginan daging atau hawa nafsu, keinginan mata atau keserakahan, dan keangkuhan hidup atau kesombongan. Dan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara terkasih, kita bertanggung jawab untuk menguasai diri dengan pertolongan Tuhan. Kitab Amsal menjelaskan bahwa orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang perkasa. Sedangkan orang yang tidak dapat menguasai diri gampang jatuh oleh godaan dosa. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, kita memerlukan kekuatan Allah untuk dapat menguasai diri dalam segala hal.
Kita bersyukur karena Roh Kudus berkenan untuk berdiam dalam diri setiap orang percaya, serta memunculkan buah penguasaan diri. Penguasaan diri akan memungkinkan kita untuk bisa terus bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, sehingga kita dapat menampilkan karakter seperti Kristus dalam kehidupan kita, dan tembok pertahanan kita akan kokoh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, adalah penting sekali bagi orang percaya untuk memiliki penguasaan diri dalam segala hal. Penguasaan diri adalah bagian dari buah roh. Orang yang memiliki penguasaan diri akan mampu menjaga dirinya terhadap segala pengaruh dan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Karena itu penulis Amsal sangat mengapresiasi tinggi orang yang memiliki penguasaan diri yang baik. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Saudara-saudara terkasih, Daud adalah salah satu contoh orang yang memiliki penguasaan diri dalam hidupnya. Sekalipun punya kesempatan besar untuk membalas dendam terhadap Saul saat berada dalam gua, tapi ia dapat menguasai diri, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk menghabisin Saul. Alkitab mencatat, berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapin Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapin Tuhan. 1 Samuel pasal 24 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara terkasih, dalam situasi aman dan nyaman, mungkin orang dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Tetapi ketika situasinya sedang tidak baik dan tidak seperti yang diharapkan, orang-orang yang awalnya dikenal begitu sabar, kalem, atau lemah lembut, secara drastis bisa berubah menjadi orang yang sangat emosional. Amarahnya meledak-ledak. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan murid-muridnya saat berdoa di Taman Getsemani, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menjadi begitu emosional, marah tak terkendali, bukan karena masalah yang kita hadapi terlalu besar, namun karena kita tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Cara yang tepat untuk bisa mengendalikan diri adalah menyediakan lebih banyak waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Dengan berdoa kita akan menjadi tenang dan berada dalam pimpinan Roh Tuhan, sehingga perkataan dan perbuatan kita terkontrol dengan baik. Selain itu, teruslah berlatih untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola emosi kita. Ingatlah, untuk memiliki penguasaan diri ada harga yang harus dibayar, yaitu rela hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, bergaul kariblah dengan Tuhan, dan Roh Kudus adalah satu-satunya cara untuk kita bisa memiliki pengendalian diri yang baik. Bapak, Ibu, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh menikmati firman Tuhan. Doa dan harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara semua, dapat memiliki penguasaan diri yang baik, dipimpin senantiasa oleh Tuhan, sehingga ketika berkata-kata, ketika berperilaku, ketika bekerja, seluruh aspek hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukanlah yang terbaik. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Haleluya. Amin.